akan membawakan materi dengan judul The Role of NOAC in the Management of Pulmonary Embolism in COVID-19 Patients. Sejawat sekalian, pulmonary embolism atau lebih luas disebut venous thromboemboli adalah salah satu komplikasi terpenting seharusnya dari coronavirus disease 19. Ya, di antara semua komplikasi ini kita akan membahas mengenai venous thromboemboli, khususnya emboli paru. Baik, sejawat sekalian, ini adalah data epidemiologi dari Belanda yang menyatakan bahwa 184 pasien yang di ICU itu mengalami thrombotic complication. Dalam hal ini adalah thrombotic event dengan thrombosit rate-nya sebesar 49%. Ya. Dan ini lagi data yang lain adalah tadi Netherlands juga yang menyatakan bahwa pasien yang di ICU mempunyai insiden thromboembolism yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang di ruangan biasa. Mudah-mudahan suara saya jelas ya, Dr. Ratna. Aduh. Baik, saya lanjutkan aja. Jadi kumulatif insidennya berdasarkan hari rawatnya 7 hari, 14 hari, 21 hari adalah sebesar 33%, 42%. Jadi ini sungguh suatu angka yang harus kita cermati untuk mencegah terjadinya thromboembolism. Nah, lebih jauh lagi telah dilakukan systematic review dan meta-analisis dari 17 studi melibatkan 1.913 pasien yang di sini menyimpulkan bahwa insiden terjadi emboli paru adalah sebesar 19%. Deep vein thrombosis hanya sedikit, dan kalau dilihat dari severity dari penyakitnya, memang yang severe yang lebih mudah terjadi thromboembolism, yaitu sekitar 35%. Kalau dilihat di analisis berdasarkan ada pernah tidaknya dilakukan trombopropilaksis, maka yang menjalani thromboembolism yang sedikit itu insiden thromboembolismnya lebih tinggi, sekitar 40%. Nah, bagaimana kalau ini dihubungkan dengan kematian? Risiko kematiannya benar ya. Jadi dari di sini dilihat bahwa yang mengalami thromboembolism itu survivalnya lebih rendah, mortalitasnya lebih tinggi. Jadi sekali lagi emboli paru adalah suatu ancaman ya. Apalagi kalau sudah diketahui adanya RV dysfunction. Di sini dilihat parameternya TAPSE, systolic pulmonary embolism, ini adalah suatu tanda bahwa pasien dalam kondisi yang sangat severe. Nah, apakah ada obatnya? Ya, obatnya kita ketahui bahwa antikoagulan. Apakah benar bisa bermanfaat? Ini yang data yang bisa saya sampaikan bahwa ini ada suatu penelitian 450, hampir 450, 99-nya diantaranya mendapat heparin. Analisis dari dan kesimpulan dari penelitian ini adalah kematian yang dilihat selama 28 hari yang skor SIC-nya lebih dari 4 dan didimirnya naik 6 kali itu mendapat keuntungan, artinya angka kematiannya lebih rendah daripada yang tidak mendapatkan heparin. Jadi sekali lagi sahabat, bahwa antikoagulan punya peran untuk menurunkan angka kematian. Nah, karena itu ini adalah suatu ringkasan dari guidance statement dari 3 organisasi, American College of Hematology, American Cardiology College, dan International Society on Thrombosis and Hemostasis, yang menggolong-golongkan penderita dalam 2 sebetulnya ya. Apakah penderita dalam kondisi akut ill atau critically ill? Kalau akut ill ini tiga-tiganya sepakat bahwa pemberian LMBH atau fondaparinib itu boleh diberikan ya pada penderita yang memang bleeding risk-nya rendah. Demikian juga pada critically ill itu juga dimungkinkan untuk diberikan LMBH. Tapi juga harus mengingat fungsi ginjal. Kalau ada fungsi ginjal yang memburuk,
maka UFH atau heparin yang lebih baik daripada diberikan LMBH. Kemudian eskalasi dimungkinkan direkomendasikan eskalasi profilaksis menjadi terapeutik, ya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, untuk pada pasien-pasien mengalami critically ill. Kemudian selanjutnya setelah pasien itu pulang, itu posisi saat ada yang disebut dengan pemberian rekomendasi extended prophylaxis, baik menggunakan DOAC maupun ASA. Ya. Nah, kemudian ISTH ini memberikan guidance untuk melakukan rekognisi dan manajemen koagulopati pada pasien COVID-19. Apa rekomendasinya? Yaitu memberikan rekomendasi pemeriksaan D-dimer, prothrombin dan platelet, dan kalau ada fasilitasnya diperiksa juga fibrinogen. Kalau naik angkanya pada waktu yang mengalami MRS, berapa angkanya platelet count-nya kurang dari, yang D-dimernya naik, prothrombinnya mengalami perpanjangan, platelet count-nya menurun, fibrinogennya juga menurun, maka ini harus diberikan profilaksis, ya. Diberikan profilaksis. Kemudian kalau ini memburuk, maka mungkin harus diberikan blood product yang lainnya. Tapi kalau tidak naik, maka ini bisa diberikan profilaksis diberikan antikoagulan kalau ada clinical reason yang lain. Kalau tidak naik, jadi misalnya pemeriksaannya tidak ada kenaikan dari 4 parameter tadi, boleh dipulangkan. Dan pada pasien yang mengalami admisi memang ini harus disarankan untuk dimonitoring keempat parameter tadi. Nah, sahabat sekalian, ini ada rekomendasi untuk memberikan antikoagulan. Mungkin ini akan saya jelaskan di kemudian hari, di slide-slide berikutnya. Ini yang merekomendasikan apakah ada diberikan profilaksis atau sekaligus terapeutik antikoagulan. Nanti akan berbeda. Nah, ini guideline yang lain, guideline dari CHES yang oleh Mores yang juga menyarankan pemberian tromboprofilaksis. Disyaratkan di sini kalau tidak ada indikasi. Juga dibagi dua golongan, acutely ill, jadi kalau acute ill, maka pemberian tromboprofilaksis adalah diberikan LMBH atau fondaparinux. Ya, ini lebih dianjurkan daripada UFH. Diberikan current standard dose juga memungkinkan, atau diberikan full treatment dose. Lalu bagaimana kalau critical ill? Kalau critical ill ini lebih lagi antikoagulannya lebih disarankan dinaikkan dosisnya, ya, 2 kali 1 atau diberikan UFH. Nah, setelah pasien itu menjalani perawatan atau pulang, itu bisa diberikan extended tromboprofilaksis. Ini bisa diberikan golongannya NOAC. Ya. Ya, apa golongan NOAC-nya ada dabigatran atau endoxaban. Nah, ini yang lebih detail saya kira, sekalian ini algoritmenya. Ada pasien yang terkonfirmasi COVID-19, usianya 18 tahun, di atas 18 tahun, tidak ada kontraindikasi, maka di golongan 2, ini critically ill atau acutely ill atau non-critical. Kalau critically ill dan ditambah dengan ada assessment high suspicion atau risk untuk trombosis, lalu ditemukannya secara imaging adanya trombosis, atau pasien mengalami hipoksia, memburuk, dan adanya D-dimer yang lebih dari 5.000, kalau ini ada maka harus diberikan standard of care berupa LMBH, baik heparin maupun enoxaparin. Dan ini dimonitor terus sampai D-dimernya ada penurunan. Kalau sudah ada penurunan, maka dilanjutkan dengan high dose profilaksis seperti di sini. Ada profilaksis tentu menggunakan enoxaparin 0,5, dosisnya seperti di sini, kecuali kalau ada gangguan fungsi ginjal, dosis perlu disesuaikan. Pada pasien yang tidak kritis, itu pilihannya disarankan enoxaparin, dosisnya seperti ini. Tentu saja sama, harus ada penyesuaian dosis pada pasien-pasien yang clear creatinine kurang dari 30.
Kalau ini dimonitor lagi, meningkat lagi, maka kembali lagi dosisnya ke high dose prophylaxis. Pasien yang sudah dinyatakan pulang, maka masih disarankan dilakukan extended prophylaxis sampai kapan? Disarankan, ada yang menyarankan sampai 45 hari. Lalu pilihannya apa? Apakah vitamin K antagonis atau NOAC ya? Biasa kita ini enaknya apa? Warfarin atau NOAC. Nah, pertimbangannya seperti ini. Kalau pada pasien ini 2 kali pemeriksaan INR terakhir tercapai 2 atau 3, maka diteruskan pemberian FK. Tapi kalau hanya 70% IR-nya, maka ini perlu dipertimbangkan ada hal-hal yang di sini. Apakah pasien ini masih bisa menyesuaikan dosisnya? Ya, apakah masih bisa disesuaikan dosisnya? Kalau dimungkinkan boleh diteruskan Pak. Misalnya kalau pasiennya di Lamongan, di desa tidak memungkinkan, maka pilihan bisa diberikan yang non vitamin K antagonis. Tapi harus diingat bahwa boleh ada kontraindikasi. Sementara ini rekomendasinya untuk populer, AF, mechanical, pregnancy ini masih diberikan warfarin. Maka diberikan NOAC. Jadi kalau ini dimungkinkan, ya tidak ada kontraindikasi, maka boleh diberikan NOAC. Tapi kalau ini ada hal-hal kontraindikasi terhadap NOAC, ya tentu saja haruslah diberikan warfarin dengan penyesuaian dosis sesuai dengan kadar INR-nya, nilai INR-nya. Nah, ini pertanyaan yang lain adalah berapa lama gitu, pemberian tromboembolism ini, rekomendasinya. Ada yang diberikan 3 bulan, 6 bulan, ada yang jangka panjang, lebih dari 6 bulan. Kalau hanya ada deep vein thrombosis, ya, hanya faktor risikonya hanya sementara saja cukup 3 bulan. Dan kalau tidak ada unprovoked DVT. Tapi kalau ada first DVTA, ya, kemudian ada distal DVT, tidak ada risiko bleeding, low, maka bisa dilanjutkan sampai 6 bulan. Tapi kalau ada cancer, ya ada ini risikonya tinggi, maka diberikan pemberiannya sampai 6 bulan. Nah, ini pertimbangan lain yang kita berikan jangka panjang atau tidak. Maka kita harus mempertimbangkan risknya terjadi recurrent venous thromboemboli. Kapan diberikan lebih panjang? Kalau seksnya laki-laki, ada DVT di proksimal, tidak ada yang memprovokasi, ya. Kemudian abnormal BM artinya gemuk. Ya, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang kita pikirkan untuk diberikan jangka panjang. Kalau hanya wanita ada tromboemboli distal, ya tidak ada yang memprovokasi, maka bisa diberikan lebih pendek. Pemberiannya apa? Ini memang ada choice-nya, masing-masing ada kelemahannya. LMBH kita tahu harus per injeksi, UFH juga harus per injeksi. Kemungkinan dipikirkan ada heparin induced thrombocytopenia. Kalau itu warfarin, memang ini yang kelemahannya adalah therapeutic window yang sempit sekali. Ya banyak yang kita secara praktis memang tidak mudah memberikan warfarin, terutama kalau perintahnya tidak patuh. Nah, karena itu pilihannya adalah DOAC atau NOAC, ya, DOAC. Ini adalah kembali lagi pada mekanisme of action dari antikoagulan. Levarusaban, apixaban, endosaban adalah anti 10A, dabigatran adalah anti trombin. Nah, sudah dilakukan penelitian dan dilakukan efikasi dibandingkan dengan warfarin. Mohon maaf, Dr. Levi, waktunya 3 menit lagi. Baik, tinggal sedikit kok ini. Jadi efektivitasnya sama dengan warfarin. Kemudian bleedingnya bagaimana? Bleedingnya lebih baik daripada warfarin, tidak mudah mengalami bleeding. Nah, ini saya kenalkan sedikit tentang endosaban, penelitian yang sudah trialnya sangat besar, yaitu penelitian Hokusai VTA, studi desainnya seperti ini. Ini kita lihat N-nya sampai 8.000, yang membuktikan endosaban itu efektivitasnya sama dengan warfarin. Dengan kelebihannya adalah bleeding outcome-nya. Kita lihat di sini bleeding outcome-nya lebih rendah dibandingkan warfarin pada pasien-pasien Asia Selatan. Kemudian
ini different regimen memang dalam penelitiannya itu mereka sendiri-sendiri khusus untuk edosaban saya fokuskan bahwa edosaban ini didahului dengan pemberian LMBH dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan dabigatran. Jadi ini saya lempati aja. Nah, karena itu beda, hasilnya agak beda ya, walaupun memang secara statistik tidak signifikan, tapi secara numerik di sini kita lihat ya. Jadi dabigatran itu yang didahului dengan heparin mempunyai lebih menguntungkan dalam hal apa? Recurrent VDA-nya lebih rendah secara numerik, tapi secara statistik tidak berbeda. Maka ini adalah untung-untungannya pemberian heparin mendahului pemberian dabigatran. Nah, sejauh sekalian, ini pemberian dosisnya, rekomendasinya berdasarkan fungsi ginjal ya. Jadi intinya semakin rendah fungsi ginjalnya atau ginjalnya mengalami gangguan, maka dosis harus diturunkan. Termasuk di sini edoxaban maupun bahkan kalau dabigatran tidak direkomendasikan atau kontraindikasi. Maka pemilihannya adalah sekali lagi memperhatikan fungsi ginjal, kemudian ada tidaknya GI komplain, kemudian severitasnya, dan ini adalah rasionalnya. Sekali lagi, sahabat sekalian, edoxaban mempunyai ya choice-nya lebih lebar lah dibandingkan dengan NOAC yang lain. Nah, drug-drug interaction ini harus kita perhatikan, sahabat sekalian, karena pemberian obat pada penanganan COVID ini juga memberikan antivirus. Di sini ada tanda merah, kuning, sama yang hijau ini yang diperbolehkan. Tidak ada drug-drug interaction. Tapi umumnya ya, jadi umumnya ini pada NOAC di sini kita lihat bahwa edosaban ini kuning, jadi hati-hati Kak, sahabat sekalian. Tapi kalau ini diberikan warfarin memang lebih bebas. Tapi kalau ini antiinflamasi, maka pemberian NOAC relatif aman, terhindar dari drug-drug interaction. Sebagai kesimpulan, Dr. Ratna, panelis yang saya hormati, kita harus tetap memperhatikan bahwa adanya emboli baru adalah sangat-sangat serius karena memberikan dampak kematian dengan angka yang cukup tinggi. Kemudian pemberian antikoagulan di sini ada tempat dan bisa menurunkan kematian. Maka pemilihannya adalah berdasarkan kondisi pasien dan nantinya mungkin sebelumnya diberikan parenteral baru diberikan oral. Pilihannya ada bisa warfarin atau NOAC ya. NOAC juga harus membedakan fungsi-fungsi yang lainnya. Saya kira demikian Dr. Ratna, akhir dari slide saya untuk summary, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.